Tidak dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan secara langsung atau tidak langsung pasti membutuhkan teknologi. Mereka harus tahu bahwa IT itu digunakan untuk hal-hal yang kebaikan-kebaikan. Contohnya bagaimana mereka mengeksplor terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang mereka alami dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan dengan teknologi itu tadi yang saya sampaikan adalah digital smart classroom. Nggak terlalu sulit ya Mbak kalau buat saya, karena mereka udah begitu familiar dengan alat itu. Saya tinggal memberikan sedikit pengarahan, mereka udah mencari sendiri. Metode yang saya berikan tadi adalah metode pembelajaran dengan berbasis teknologi ya Mbak. Itu saya menggunakan berbagai banyak aplikasi. Ada Post-it, aplikasi Post-it. Yang kedua aplikasi Mindfactor, yaitu peta konsep. Ada Bamboo Paper, Google Doc, Google Slide, kemudian ada Kahoot, ya, ada Pismat buat bikin saya soal. Kemudian saya kemarin belajar Google Form juga. Masih banyak sih Mbak aplikasi-aplikasi yang pernah saya coba ya kepada anak-anak. Bamboo Paper, Post-it Plus, Word. Paling saya suka ya itu Bamboo Paper. Jadi kalau saya misalnya nyoret-nyoret tulis-nulis nih, misalnya apa fisika itu ditambahin nulis rumus sendiri. Bagaimana guru-guru itu diberikan kesadaran bahwasanya mengajar dengan digital smart classroom ini adalah sebuah kenikmatan sendiri sebenarnya, walaupun di awalnya itu sangat repot. Ini sangat membantu sekali dalam masalah pendidikan, terutama dalam masalah persiapan pengajaran, materi-materi ajar yang sudah disiapkan di Google Drive, kemudian tugas-tugas. Jadi intinya semua yang ada di iPad, yang ada di device itu sangat bermanfaat, tergantung kebutuhan kita dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Key activities artinya apa? Yang pertama YouTube ya, karena itu video yang mereka amati saat ini, karena dengan pelajaran saya kan prakarya, jadi mereka melihat apa yang harus mereka pelajari, contohnya, dan kewirausahaan mereka harus tahu perusahaan apa gitu. Untuk tes hasil anak itu bisa di Pismat atau di Kahoot. Pertama, saya sangat termudahkan ya, artinya saya langsung dapatkan saat itu juga. Jadi saya nggak perlu mengoreksi satu anak satu. Yang kedua, yang sangat saya terbantukan adalah kita jadi menghemat kertas. Jadi tidak perlu bikin, tidak perlu fotokopi, tidak perlu ngeprint dan banyak. Dan saya berpikir ini bagus sekali. Apresiasi mereka, motivasi mereka untuk belajar ternyata lebih ketahuan dengan menggunakan, oh iya dia udah bisa, ternyata dia presentasinya bagus ketika bicara di kelas, ternyata keluar gitu, apa yang mereka miliki, potensi mereka yang mereka miliki itu keluar ketika mereka dengan pembelajaran sekarang ini. Simple banget, terus bisa ngumpulin tugas di rumah, bisa ngerjain tugas di rumah. Jadi nggak harus ribet-ribet ngumpulin ke gurunya satu-satu gitu. Bedanya kan kalau dulu per kelompok tapi ngerjainnya manual gitu, satu buku dipindah-pindah. Kalau ini kalau pakai iPad bisa satu program semuanya sama, terus kita ngerjainnya bareng-bareng tapi di satu tempat. Saya bisa tahu di iPad tuh ternyata ada aplikasi Google Docs, Pismart, Slide yang kayak untuk PowerPoint buat belajar anak-anak juga. Jadi nggak buat main, bisa buat belajar, bisa belajar lebih mudah. Mengambil informasi dari gurunya juga gampang gitu. Ini bisa jadi motivasi belajar, jadi kita bisa langsung gitu loh, kan kita pakai internet, ada wifi, kita nggak usah perlu buku, aduh tadi catatannya di mana ya gitu. Kan kalau misalkan di iPad kan bisa kita search, jadi kayak misalkan lebih mudah untuk mencari materi atau bab. Dulu aku tuh mikir perangkat
handphone atau tab itu aku cuma buat SMS, telepon, games gitu. Kalau makin sekarang, oh ternyata bisa buat belajar juga. Belajarnya tuh buat misalkan kita nggak ngerti, terus nanti kita cari pelajaran apa di situ ada materinya, jadi lebih mudah. Simple, bagus, seru. Seru, nggak ribet, nggak stres. Hebat, luar biasa, menyenangkan. Inovatif, kreatif, dan kompetitif.